Oke, selamat siang teman pemilih di podcast KPU Riau Celoteh Demokrasi. Dengan saya Nuri, pada siang ini kita ingin membahas sesuatu yang santai tentang penyelenggaraan pemilu di KPU Riau. Dan siang ini kita kedatangan tamu dari Kabak, Keuangan Umum dan Logistik KPU Provinsi Riau. Siang, Bapak Efri Babi Raffles. Selamat siang. Siang, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Buat teman pemilih ketahui, beliau sudah lama berkecimpung dalam penyelenggaraan pemilu dari tahun 2000 berapa Pak? Lebih tepatnya 2010. 2010, STMP, ya. oke. 2009 kan itu SK-nya kita aja 2009 bulan 12. 2010 berarti sudah hampir 15 tahun. Iya, 15 Oke. tahun. Sepertinya teman pemilih, narasumber kita hari ini nggak main-main ilmunya. Mungkin kita langsung saja. Pada siang ini kita ingin membahas tentang logistik pemilu. Kalau ingin kita bahas secara dalam, logistik pemilu ini tidak sering dibahas mungkin di TV nasional atau di forum-forum lain. Karena posisinya orang lebih fokus adalah bagaimana siapa calonnya, kemudian kampanyenya kapan gitu. Nah, hanya di podcast ini kita bahas ternyata logistik itu juga ada permasalahannya. Nah, sekarang yang kita ingin tahu dari Bapak Bobi adalah bagaimana strategi jika terjadi kekurangan logistik menjelang pemilihan. Oh, iya. Nah, pertanyaan pertama kepada Pak Bobi, mungkin kita santai aja ya, santai aja. Supaya teman-teman juga mengerti bahwa ternyata pemilu itu tidak akan terselenggara kalau logistik ini tidak terpenuhi atau tidak sampai kepada TPS di hari pemungutan suara. Nah, menurut Pak Bobi, apa yang menyebabkan jika adanya terjadi kekurangan logistik menjelang hari H? Biasanya tuh seperti apa sih Pak permasalahannya gitu? Oke. Terima kasih ya. Salam kenal juga Mbak Nuri. Ya, sama-sama Pak. Mungkin kita ada mau menyampaikan juga yang seperti yang Mbak Nuri sampaikan tadi, kan memang logistik pemilu ini kan jarang tersorot ya. Betul. Karena Sekali. mungkin yang tersorot itu kan calonnya, Benar. seperti kapan tanggal pemungutannya. Betul. Tapi sebenarnya logistik sangat penting. Nah, ini logistik sama dengan darahnya KPU lah mungkin. Betul. Kalau nggak ada logistik ini nggak akan mungkin bisa terselenggara dengan baik. Pemilu. Benar. Karena ada kekurangan logistik aja di satu TPS, itu akan adanya tunda dalam pemungutan suara gitu. Tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Itu ada beberapa contoh mungkin di beberapa TPS ya. Tapi kalau kita diskusi mengenai logistik pemilu, kalau misalnya ada kekurangan seperti apa kita strateginya, mungkin yang dapat kita lihat ya, kita dalam perencanaan ini kan sebenarnya teman-teman KPU, baik itu dari KPRI ya sampai KPU Kabupaten Kota, kita sudah punya perencanaan dan sudah dibekali juga dengan peraturan dan juknis yang ada. Cara perhitungan logistik pun sudah ada, berapa kebutuhannya. Jadi logistik ini kan memang ada dua ya, logistik pasca nanti DPT ini sudah terbentuk, jumlah pemilihnya sudah ada, itu akan kita laksanakan logistik tahap 1. Misalnya itu kan logistik yang seperti yang simpel ya, seperti seperti kotak suara, bilik, segel, tinta. Karena kan adanya data tersebut itu kan dimulainya pada saat adanya jumlah TPS dan jumlah DPT. Dan nantinya kalau pada saat logistik tahap 2 itu ya mungkin lebih krusial ya, nanti pada saat pencalonan sudah adanya calon, nanti siapa kontestasi dalam pemilihan atau pilkada ini, pasti nanti itu akan ada logistik tahap 2 yang meliputi nanti surat suara dan formulir lainnya yang ada berkaitan dengan calon tersebut. Jadi sekarang ini kan kalau kita misalnya cerita logistik, kalau logistik ini sudah datang ke gudang KPU Kabupaten Kota, teman-teman Kabupaten Kota sudah bisa melakukan pengesetan, perakitan, ataupun bisa melakukan ya logistik tersebut sudah dibentuk lah sedemikian rupa sesuai dengan jumlah TPS yang ada. Dan nantinya pada saat logistik tahap 2 ini sudah datang, ini mungkin agak ribet ya pekerjaannya, karena kita juga akan melakukan pelipatan itu kan memang melibatkan masyarakat ya, lebih tepatnya mungkin karena jumlah logistik pemilu ini ya dapat dikatakan kalau misalnya DPT-nya 250.000 aja, kalau dikali dengan 5 pemilihan ini kan sama dengan jumlah lembar suara itu 1.250.000. Banyak banget ya Pak. Itu kan banyak, jadi kan kita tidak bisa KPU bekerja sendiri dalam melakukan pelipatan, makanya secara juknis kita boleh melibatkan masyarakat setempat atau
badan head of kita dalam pelaksanaan pelipatan surat suara. Dan KPU nanti akan melakukan sortir dibantu dengan masyarakat atau seperti apa gitu yang akan dibentuk sama orang teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi memang dengan waktu yang singkat pada saat pemilu, mungkin masa kampanye 75 hari ya. Betul. 75 hari itu pada saat kita sudah melakukan pengadaan logistik, pada 75 hari itu dimulainya pengadaan logistik, nanti sampai dengan barang tersebut diproduksi dan nanti distribusikan ke kabupaten kota, dan lakukan distribusi pengiriman dari dari penyedia dikirim ke kabupaten kota dan lakukan distribusi ke TPS. Itu kan memang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dan sini juga kita mungkin kesiapan dari teman-teman KPI Kabupaten Kota dalam melaksanakan kegiatan sortir, lipat, dan pengepakan dan pengesetan ini dapat sesuai dengan waktu yang ditentukan atau timeline yang sudah ditentukan KPRI. Jadi kita bekerja berdasarkan timeline, jangan kita bekerja sesuai dengan waktu kita. Karena yang kita kerjakan ini memang mengejar waktu tahapan sampai pemungutan suara. Karena 75 hari itu bukan waktu yang lama, waktu yang singkat. Sampai waktu ini barang tersebut sampai ke TPS, yaitu kita butuh kerja keras ya, kerja keras. Dan kalau misalnya ada kekurangan, kita masih ada waktu meminta sebenarnya ke penyedia. Nah, misalnya Pak Bobi, ini dari satu pertanyaan saja itu sudah menjabarkan bagaimana panjang perjalanan logistik ini gitu ya, menjelang sampai dari perencanaan, kemudian produksinya, didistribusikan, kemudian ada lagi di kabupaten kota, di gudangnya tadi Pak ya, pengesetan, setting, checking, packing, dan sampai ke TPS. Nah, biasanya Pak Bobi untuk kita di Riau ini, itu rata-rata logistik apa yang biasanya mengalami kekurangan di detik-detik atau menjelang hari H? Biasanya itu apa? Dan apakah itu juga banyak daerah yang mengalami itu gitu? Oke, jadi saya mengulang ke pertanyaan pertama tadi ya dari host tadi ya, mengenai strategi ya. Betul. Strategi itu nanti berkaitan dengan pertanyaan kedua. Strateginya itu kan sebenarnya kan kita masih punya waktu. Betul. Dalam misalnya ada logistik itu kurang ataupun ada rusak dan lainnya, kita masih ada waktu untuk permintaan pemenuhan dari penyedia. Oh, oke. Jadi istilahnya tidak ada alasan logistik ini kurang. Sebenarnya kalau kurang itu ya tergantung kitanya, mungkin dari sumber daya yang ada di KPU-nya, cara kita dalam meminta ataupun melakukan monitoring supervisi langsung ke penyedia agar barang-barang yang kekurangan ini dapat dipenuhi dengan cepat. Dan rata-rata logistik yang kurang, yang misalnya yang kejadian ya, kejadian di beberapa pemilu atau pilkada ini, kalau misalnya ditemukan itu ya plano. Oh, oke. Plano. Kalau surat suara itu kan sudah clear karena sebelum itu di packing ke dalam kotak suara itu kan kita juga ada lembar checklist juga dari teman-teman kabupaten kota. Itu lembar checklist apa aja yang logistik yang masuk ke dalam kota dan di luar kota itu sebelum dimasukin kota itu udah ada checklist, surat suara sudah masuk, udah dihitung dengan benar dan lainnya semua. Tapi pada kenyataannya nanti pada hari H itu ada aja permintaan kekurangan dari PPK ataupun dari PPS, katanya di TPS 1 atau TPS beberapa itu ada kekurangan plano. Itu yang kami masih menjadi misteri, kenapa plano ini plano dalam penghitungan ya, kenapa plano ini memang sering terjadi kekurangan dalam pengiriman gitu. Oke. Pak Bobi tadi juga udah bilang ke kita bahwa yang sering terjadi itu kekurangan di plano. Nah, sebagai yang sudah lama berkecimpung di dunia penyelenggaraan pemilu ini, menurut Pak Bobi itu kedepannya kita kan pemilu ini kan kita akan laksanakan per 5 tahun nih gitu ya. Nah, sejauh ini kita sudah prepare matang karena seperti Bapak tadi kita garis bawahi ya bahwa tidak ada alasan untuk kekurangan logistik menjelang hari H pemungutan suara. Betul. Karena itulah kewajiban kita sebagai penyelenggara pemilu. Nah, untuk yang plano ini, menurut Pak Bobi, bagaimana caranya ke depannya? Apakah dari sisi penjumlahan dari Kap Kota harus betul-betul matang atau memang hal-hal terjadi itu tidak bisa diduga? Karena mungkin entah jumlahnya mendadak karena DPTK atau karena apa gitu. Nah, bagaimana bagusnya ke depan untuk kekurangan ini tidak terjadi gitu? Menurut Pak Bobi bagaimana?
Jadi kalau misalnya kalau kedepannya ini tidak terjadi lagi ya, sebenarnya kan kekurangan-kekurangan ini kan rata-rata kan seperti yang saya sampaikan plano. Ada juga surat suara gitu. Oke. Surat suara mungkin bisa ada kekurangan karena adanya DPTB dan lainnya. Betul, Tapi kan betul, udah diberi ruang sebenarnya kan kalau misalnya kekurangan surat suara bisa diminta ke TPS yang dekat gitu untuk memenuhi kekurangan pemilih yang calonnya mungkin sama ya Pak ya. mungkin sama di Betul, dapil betul. ataupun semuanya gitu kan. Tapi kan sekarang ini kan strateginya kalau ada kekurangan itu sebenarnya kenapa bisa kurang gitu. Ya sama-sama ini kita sebenarnya KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi itu sudah tahu sebenarnya mereka ini semua sudah punya program ataupun cara ataupun bisa mitigasi seperti apa kondisi-kondisi kalau misalnya kekurangan bukan cara perhitungan dan lainnya sebenarnya ke dalam perhitungan dalam perencanaan itu sudah pas. Oke. Dalam perhitungannya kalau misalnya ada miss 1-2 itu juga kekurangan udah bisa minta ke penyedia untuk dipenuhi. Tapi pada saat kita melakukan packing ke dalam kota itu rata-rata teman KPU Kota sudah memanggil pihak PPK, Badan Hedok di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kelurahan untuk membantu melihat pengecekan biar tidak ada kesalahan karena kan kita kan fungsi kontrolnya kan biar lebih ada check and balance ya dalam bekerja kan. Jadi teman-teman KPU sering minta bantu sama teman PPK untuk melakukan pengecekan, udah dinyatakan itu udah komplit, udah sesuai gitu. Barang tersebut sudah checklist disaksin dan lembaran checklist itu juga ditandatangani juga sama Badan Head of misalnya PPK. Tetapi pada kenyataannya pada saat membuka kota itu tidak terjadi seperti yang saya sampaikan. Oh ada kekurangan ini kekurangan itu dan kita takutnya teman-teman Badan Head of ini apakah mereka kekurangan BIMTEK kita nggak tahu juga. Karena BIMTEK ini mempengaruhi juga. Untuk kedepannya lebih baik sebenarnya teman-teman PPK ini ataupun PPS dibekali dengan pengetahuan logistik. Selama ini kan pengetahuan yang mereka dapatin itu kan mengenai proses dalam pemungutan suara, apa pekerjaan mereka sampai cara mereka merekapitulasi nanti seperti apa dan plenonya. Tapi yang kita pengennya ke depannya itu teman-teman PPK dan PPS ini mereka harus tahu jenis-jenis logistik itu seperti apa. Bentuk surat suara seperti apa, formulir itu jenisnya banyak gitu. Jadi mereka harus tahu bentuk-bentuk formulir itu seperti apa. Jangan sampai salah paham. Nanti mereka bilang, oh ini nggak ada, ternyata barang tuh ada. Itu banyak terjadi seperti itu karena mereka tidak mengetahui jenis logistik itu apa. Jadi mereka tinggal bilang, oh ini nggak ada. Padahal di dalam itu teman-teman KPU Kabupaten Kota sudah mempacking sedemikian rupa dan insya Allah ya namanya manusia bekerja pasti ada plus minusnya, ada kekurangan 1-2 tapi tidak secara terorganisir itu banyak kehilangan dan lainnya. Itu sangat sering terjadi pada saat pemilu. Gitu. Berarti kalau boleh kita tarik kesimpulan bahwa kekurangan ini tidak bisa dihindari karena mungkin di lapangan dalam pengecekannya atau mungkin memang dari penyedianya mengirimkan kurang jumlah begitu ya. Nah, kita tarik kesimpulan di sini kalau boleh ya Pak Bobi bahwa saat melakukan pengecekan atau yang sudah berada di gudang logistik tersebut maka memang perlu orang yang berkecimpung di saat itu BIMTEK mengenai apa saja logistik yang harus dicek jumlahnya maupun bagaimana bentuknya gitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman mengatakan bahwa barang ini tidak ada walaupun sebenarnya dia ada gitu. Jadi salah satunya adalah dengan adanya BIMTEK dalam melakukan pengecekan gitu ya. Nah ini untuk penutup aja Pak Bobi ya. Menurut Pak Bobi apakah perlu KPU melakukan digitalisasi terhadap logistik ini agar terbaca. Ini kita ngomong gimana ya Pak, simple versi masyarakat deh. Kita belanja di swalayan, kemudian kita barcode nih, taruh udah lengkap yang perlu dibutuhkan sesuai nih dengan list karena sudah di barcode semua. Mungkin nggak sih Pak KPU begitu? Itu sudah dilakukan pada saat pemilu kemarin. Jadi barang-barang logistik ini sudah di barcode. Kotak tersebut sudah di barcode oleh KPU, jadi sudah ada aplikasinya. Jadi KPU Kabupaten Kota juga barang-barang yang akan dikirim ke PPK mereka harus scan barcode juga menandakan barang-barang tersebut sudah diterima dengan baik. Tetapi kan pada kenyataan ini kita kan ceritanya kan berbeda. Betul. Kecuali ada force major karena kondisi keadaan alam yang mungkin kan pada saat pemungutan itu banjir atau terjadi sesuatu hal yang huru-hara dan lainnya itu mungkin pemilunya dapat dihentikan sementara karena itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kondisi sekarang ini
teman-teman KPU Kabupaten Kota itu sudah bekerja secara maksimal, sudah menghitung logistiknya dan memasukkan ke dalam kotaknya sudah sesuai. Tetapi pada kenyataannya pada hari H tersebut KPPS mengatakan kurang logistik jenis apa gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus siap untuk memenuhi tersebut, karena kalau tidak kita penuhi itu nanti akan penundaan pemungutan suara. Jadi masyarakat juga jadi hak pilihnya jadi ada keterlambatan. Betul. Gitu. Sedangkan kita harus menyelenggarakan ini harus saat itu ya Pak. Ya, kalau bisa pemilu ini sukses, terlaksana semua, hak-hak masyarakat diberi hak suaranya. Jadi ya salah satu faktornya logistiknya harus baik dan sukses. Betul. Gitu. Teman pemilih, tidak terasa podcast kita sebentar, tapi posisinya kita sudah membahas dalam ya Pak, dan banyak banget. Terima kasih Pak Bobby, betul-betul 15 tahun beliau ini kita rasakan banget pengalamannya bahwa ternyata kekurangan di logistik itu memungkinkan saja, tapi masih kita akan mencarikan strategi yang terbaik untuk itu. Oke, teman pemilih, terima kasih. Kedepannya jika ada yang ingin ditanyakan atau kita angkat permasalahan pemilu di podcast ini, silakan langsung komen di bawah. Selamat siang. Selamat siang. Nggak tahu gue lagi nih.